Saya mulai dari surat Al-A'raf ayat ke-31 dan 32. Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi memasuki masjid itu kalau bisa pakai yang terindah. Jangan terbalik. Kalau ke saung pakai yang terindah. Kalau ke masjid sisa main badminton atau sisa main tenis gitu. Masih pakai kaos bertuliskan di punggung. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Ini penting nih, janganlah berlebih-lebihan. Itu yang harus selalu diingatkan pada kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi artinya bahwa perhiasan itu tidak ada larangannya. Nanti baru di dalam hadis ada beberapa poin khusus untuk laki-laki yang kemudian tidak boleh dipakai. Batuan perhiasan ini kalau saudara lihat asal muasalnya adalah kebanyakan dari batuan beku. Mengapa dari batuan beku? Karena batuan beku itu termasuk batuan yang keras. Yang lebih lemah dari batuan beku kemarin namanya batuan metamorf. Malah yang lebih halus lagi adalah batuan sedimen. Malah di situ berpori-pori. Batuan beku itu ketika terbentuk bisa disebabkan karena sangat cepat sehingga terjadi kristal, atau bisa karena kondisi asam nanti berwarna-warni yang indah seperti ada hijau, ada merah menyala. Itu biasanya karena keasaman yang berbeda-beda. Bisa juga karena ada unsur pengotor, ada pengotor-pengotor, ada sulfurnya, ada titannya dan sebagainya, sehingga warnanya memiliki kekhasan tertentu. Ini contoh kasus di alamnya seperti begini, asal muasalnya bagus tapi belum jadi indah. Maka disentuhlah dengan manusia dengan memiliki alat potong zaman dahulu, walaupun ada seperti ini, tidak akan menjadi perhiasan yang baik. Setelah kita memiliki teknologi potong, teknologi asah, dan teknologi penghalus yang baik, maka muncullah benda-benda yang sangat indah. Sampai saat ini berlian misalnya masih dikuasai Yahudi. Di Afrika maupun terutama di Afrika itu pemiliknya kemudian pabrik-pabriknya adalah Yahudi, karena memang teknologi pemotongnya mereka yang menguasai, walaupun yang memiliki tanahnya misalnya di Afrika. Ini contoh turmalin, topas dan spinel. Turmalin, topas dan spinel. Kemudian kita lihat batu asli yang biasa dipakai untuk batu-batu yang bapak-bapak pakai. Awalnya begini saja. Kalau diambil di sini nanti dapatnya yang merah. Ambil di sini yang warna putih, atau di antaranya ada putihnya, ada merahnya, dan seterusnya. Dari sisi ini diambil apa? Atau dari yang ini, atau dari yang ini jadi putih. Bagian tengah nanti putihnya tidak ada garisnya, bagian pinggir jadi ada garisnya. Bayangkan dari batu sebesar ini, kira-kira jadi berapa batu ali? Nah, jadi yang ditemukan tuh memang sebesar-besar begini, tidak kecil-kecil. Berbeda dengan emas. Ditemukan itu kecil-kecil, kemudian diayak, kemudian dikumpulkan, kemudian diproses, dicairkan, kemudian barulah jadi emas yang murni. Kalau untuk cincin dikurangkan kadarnya sehingga turun dari 24 karat menjadi 21 atau jadi 20 supaya bisa jadi cincin. Kalau 24 karat nanti terlalu lembek. Ini ada yang lebih besar lagi. Ini orang ini memiliki batu cukup besar. Bandingkan antara batu yang udah jadi dengan batu aslinya. Seperti itu. Ini contoh batu-batu perhiasan yang awalnya dikumpulkan seperti ini, hitam biasa aja kelihatannya. Padahal sebetulnya nanti kalau sudah dijadikan batu, ada batu yang hitam sekali yang bagus, ya asalnya batu-batu seperti ini dikumpulkan. Ketika musim batu kira-kira 2 tahun yang lalu, saudara bisa lihat di pinggir-pinggir jalan, apalagi di daerah-daerah Tasik sana atau Garut yang memiliki sumber batu, atau daerah Sukabumi, itu di pinggir-pinggir jalan banyak orang membuka
pemotongan batu, boleh bawa batu besar sendiri, kemudian di sana dipotong, dijadikan batu ali berapa biji dan sebagainya. Ada. Atau dia sediakan batunya seperti ini. Kita milih mau pakai batu yang ini. Tolong buatkan, bisa. Karena kalau seperti begitu di Indonesia tuh gampang. Orang Indonesia tuh sangat kreatif. Sangat kreatif. Musim batu semua jualan batu. Itu pada saatnya seperti itu. Nah, kalau dipotong langsung, ditipiskan seperti setipis kue lapis, batu itu bisa tembus cahaya beberapa di antaranya ketika kristalnya sempurna. Ketika kristalnya sempurna, maka bisa tembus cahaya dan kadang-kadang bisa seperti gelas warnanya. Seperti ini, menarik. Kalau dikali kasih sinar dari bawah, saudara tinggal pilih. Ini tinggal dikasih aja selimut emas, dikasih gantungan, itu jadi hadiah ulang tahun istri, cukup menarik. Yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Tuh. Dari batu, dari alam. Ini contoh batu-batu yang lain yang kalau kemudian bisa dibuat, mau jadi batu tipis atau batu ini, atau juga yang ini. Sekarang lagi musim yang begini dibiarkan begini. Cuma dikasih dudukan saja, disimpan di lemari. Atau kadang-kadang dikasih sinar kecil dari bawah sehingga ada pantulan cahaya kemana-mana yang sangat bagus, sangat indah. Jadi batunya tidak batu ali. Yang dikoleksi sekarang batu segede gini sudah mulai dikoleksi. Yang besar-besar. Inilah contoh batu saya kumpulkan khusus. Ini grup yang merah-merah. Indah sekali. Mulai dari batuan seperti ini. Atau yang kemarin sempat musim itu, dimana kalau batu dimasukkan gelas, air gelasnya jadi merah. Ya, contohnya ini. Simpan batu jadi gelasnya merah. Ini biasanya dipakai orang untuk kemudian dianggap, wah lihatlah ini punya khasiat. Ini warna putih, disimpanlah batu sekitarnya, kemudian dia airnya berubah jadi merah. Maka dengan serta-merta harganya kemudian naik dan kemudian bisa menghasilkan sesuatu. Padahal sebetulnya penjelasannya sangat sederhana. Bahwa setiap batu itu memiliki frekuensi tertentu. Warna, baik itu warna kertas, atau warna kain, baju, atau warna PVC atau plastik, itu sangat berkolaborasi dengan temperatur, sangat berkolaborasi dengan ultraviolet, sangat berkolaborasi dengan frekuensi. Ketika frekuensinya berbeda, maka warnanya juga berbeda. Maka saudara tidak akan heran ketika ada sebuah hewan yang disebut bunglon, hanya dengan segera warnanya bisa berubah. Dia ubah tubuhnya dengan keasaman tertentu maka berubah. Atau saudara lihat ada sebuah kawah yang bersebelahan tapi sebelah warna lain, sebelahnya warna lain. Ada juga sebuah kawah yang kalau pagi berbeda dengan sore warnanya. Karena keasamannya berubah maka warnanya juga berubah. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ini selalu ada penjelasannya. Sudah tidak goib lagi. Ini cukup menarik di antara bapak-bapak ada yang punya. Jadi sekarang kan sedang musim. Kalau baju merah, batunya juga merah, sepatunya juga merah. Gitu. Kalau sedang baju biru, batunya juga biru, sepatunya juga biru. Sehingga di rumah punya seluruh warna, cocok dengan bajunya. Asalnya batu ini berasal dari batu yang seperti ini aslinya. Kemudian diubah bisa berbentuk begini atau halus bulat, atau juga bisa dikasih pantulan-pantulan sinar dengan dikasih di sini ada bagian-bagian sisi-sisi yang datar sehingga ketika sinar datang itu mancarnya tidak lurus, dia bisa kemana-mana. Atau kemudian batunya itu ada garis-garisnya seperti hasil dari sedimen, padahal sebetulnya bukan, ini hasil daripada pengendapan. Juga kalau yang suka dengan goresan ya yang milihnya ini bukan yang ini. Jadi ini benar-benar hanya karena cocok dan tidak cocok. Tidak kemudian dia apakah ini lebih mahal dari ini? Ya tidak. Bisa ini lebih mahal atau ini. Apalagi ini kalau yang ngasihnya seseorang. Wah ini lebih tertarik dibanding ini gitu misalnya. Jadi ini seperti benda seni yang tidak ada standar harganya. Seperti lukisan tidak ada standar harga. Nah, ini biasanya wanita lebih suka dengan warna-warna seperti ini. Warna jingga. Ini belum dipotong aja kalau dikasih sinar, pantulannya bagus, berarti nanti ketika dibeginikan, dikasih lampu dari bawah, itu jauh lebih bagus lagi.
Kan musim nih bapak-bapak dulu bawa korek api terus bawa apa namanya? Senter dari bawah dilihatin untuk batu-batu yang tembus. Tapi kalau batu akik nggak bisa dikasih senter, nggak akan tembus gitu. Seperti ini. Begitu juga ini, biasanya orang keturunan Cina lebih suka dengan warna ini, ya, warna hijau yang menarik seperti ini. Tapi bisa bayangkan kalau kita punyanya sebesar ini, bisa jadi berapa? Batu yang indah. Ini juga kalau tadi adalah yang tembus, mulailah ke warna coklat. Ya, saudara mungkin di antara saudara ada yang suka pakai garis begini nih, ada coklat tua, coklat muda, kemudian di sini ada garisnya. Aslinya seperti ini, bisa dibuat begini kalau diambilnya dari sisi sini, atau bisa dibuat begini kalau diambilnya bagian tengah, atau kalau di bagian sudut nanti bisa dibuat seperti ini dan seterusnya. Tinggal kehebatan seseorang dalam memotongnya. Ini lebih menarik, ada teksturnya di situ, dan ini seperti ada ikan di dalam batu, seperti ada ikan. Kalau nggak seperti ikan seperti ini, bisa seperti ini, seperti istilahnya itu mata kucing, mata kucing yang ini atau yang ini atau yang ini. Kalau ini tekstur biasa yang kita kenal misalnya di granit-granit ya. Teksturnya seperti begitu. Ini yang kemarin saya sudah jelaskan misalnya dari klasifikasi konglomerat batuannya. Kalau batuannya konglomerat, ketika dipotong dapatnya banyak warnanya. Seperti ini. Konglomerat. Asalnya dari begini kemudian termampatkan jadi begini, ketika dipotong bisa begini, bisa begini, bisa begini. Memang menarik, ini ciptaan Allah. Allahu Akbar. Yang sangat indah seperti ini. Nah, mulailah sekarang ke batuan-batuan yang lebih menarik lagi. Yang tadi saya katakan hitam, ternyata kalau sudah digosok bisa seperti ini, maka nilainya juga bisa sangat tinggi. Apalagi kalau tidak tercampuri oleh warna lain. Hitam tuh hitam betul. Waduh, senang sekali ngelihatnya gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan penamaan? Penamaan itu dibebaskan karena penamaan yang utama adalah yang kemarin. Ada topas, turmalin dan sebagainya klasifikasinya. Tetapi karena ini ditemukan di Garut, kemudian daerahnya yang menemukan adalah Pak Ajat, maka disebut Batu Ali Garut Ajat. Nah, bisa itu. Dan itu laku gitu. Garut Ajat lagi rame di mana-mana gitu. Nah, seperti akik yang saudara sering dengar akik. Akik itu sebetulnya nama sebuah gunung. Gunung batu yang diambil ternyata batunya bagus. Akhirnya disebut batu akik. Walaupun ditemukannya kemudian bentuk yang seperti sama, tapi di Sukabumi tetap aja namanya batu akik. Karena awalnya yang batu seperti itu dinamai akik gitu. Jadi masalah penamaan itu dulu-duluan aja. Mau menambahkan sesuatu yang ini beda nih dengan yang ini, beda juga dengan yang ada di toko. Ah, saya kasih nama nih, gitu ya. Boleh. Seperti saya kasih nama batu yang ini nanti disebut ruby. Nah, pakai di belakangnya Rubiandini. Ah, boleh juga. Itu batu Rubiandini. Bisa gitu. Silahkan. Siapa yang suka dengan batu lapis lazuli? Nah, ini birunya bagus. Atau pirus pakai urat emas. Ini ada emasnya. Pirus dengan urat emas. Atau spiritus. Seperti warna spiritus. Atau blue sapphire. Yang ini. Ya besok lah bisa kalau setelah lihat ini besok bisa tunjukkan sama teman. Nah, seperti yang Pak Prof bilang nih, saya punya nih blue sapphire. Nih saya punya pirus dan sebagainya. Bagus. Kecubung. Ini ada kecubung ungu misalnya. Giok karena ada dari Kalimantan disebut giok Kalimantan. Nanti ada giok tempat lain gitu ya. Di Cina ada juga giok yang lain dan seterusnya. Topas, neon, yang ini. Jadi penamaan ini dalam hal pasaran, dalam penjualan itu dipersilahkan.
Kalau sudah ada, tapi kita tidak boleh menamai sesuatu yang kalau sudah ada. Berikutnya, marjan. Ibu-ibu yang paling suka untuk gantungan liontin itu marjan. Lirangbang, red Borneo dari Kalimantan, red Baron. Tuh. Silahkan. Jadi kalau nanti menemukan lagi yang baru, mau kasih nama baru, silahkan. Akik darah. Akik itu tidak selalu warnanya gelap seperti yang biasa kita lihat. Ada juga akik darah. Yang ruby ini. Nah, saya simpan terakhir di sini. Inilah ruby, gitu ya. Nah, ada ternyata batu ketika dipotong seperti Ka'bah. Kemudian batu ini biasanya suka ramai di medsos. Subhanallah, ternyata Allah menciptakan juga Ka'bah di dalam batu dan seterusnya. Wah, jadi ramai seolah-olah gitu ya. Padahal ini hal biasa saja. Dan batu-batu yang bagus-bagus untuk diukir kemudian dipasang kaligrafi sekarang mulai banyak juga. Datangnya biasanya dari Sukabumi. Sukabumi itu jumlah penghasil bahan-bahan batu untuk mainan seperti ini banyak. Sukabumi Selatan lah, Sukabumi Selatan, Garut Selatan, yang dekat-dekat dengan gunung. Nah, Allah, waduh, kalau sudah begini kemudian diceritakan ini diperolehnya ketika saya ke gua wali mana gitu dan seterusnya, naiklah harganya. Ada tulisan Allah di sini. Ini juga, yang ini. Terus kemudian menganggap bahwa wah, ternyata batu pun ada yang menuliskan Allah seperti begini. Termasuk ada ayam yang bisa mematuk sampai tulisan Allah dan terus dibuat sampai ada awan tulisan Allah dan sebagainya. Jangan sampai kita masuk ke dunia syirik. Ini hal biasa. Coba lihat nih batu. Asalnya begini, kalau motongnya ke sini Allah, kalau motongnya ke sini alif saja. Jadi ini kan cuma kreasi saja dari manusia. Ya bahwa ini diciptakan Allah, ya. Tetapi tidak tujuannya untuk membuat tulisan Allah. Kalau ini disakralkan, apa kemudian agama lain juga tidak mengklaim? Dia akan mengklaim. Sebelum ke situ, haram hukumnya meyakini cincin mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural. Seperti cerita tadi yang akhirnya bisa membuat merah. Kemudian dia bisa memberikan arti tertentu dan seterusnya. Di dalam hadis Ahmad dikatakan Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki memakai gelang dari tembaga. Rasulullah menanyakan apa yang dipakainya. Ini adalah al-wahinah atau penyembuh atau penangkal penyakit. Jawabnya, Rasulullah SAW pun bersabda, tanggalkanlah segera, sesungguhnya dia tidak menambahkan kepadamu, melainkan melemahkan. Jadi dari Rasul sudah memperingatkan kepada kita, jangan percaya dengan kemusyrikan-kemusyrikan seperti itu. Datangnya Rasul diturunkan ke dunia adalah untuk menegakkan ketauhidan. Jangan dikikis dengan kepercayaan-kepercayaan yang justru mengikis ketauhidan. Kalau tadi kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang kemudian ini jauh batu ini lebih bermanfaat dibanding batu biasa, maka orang lain akan mengklaim, lihatlah ini apa? Iya kan? Lihatlah ini apa? Lihatlah kalau ada gambar begini, ada di batunya. Lihatlah ketika ada gambar gini, ada juga di batunya. Nah, mereka pun kan bisa mengklaim, Tuhan kami juga sama, ada dibuatkan di dalam batu, kan begitu? Tidak. Bukan hanya kita, karena kita muslim kemudian dengan beginilah, maka kita dibuatkan oleh yang lain tidak ada. Ada kalau itu mau dianggap dibuatkan. Tapi ini bukan dibuatkan. Ini hanya interpretasi kita saja bahwa ini sesuatu. Padahal sebetulnya bukan apa-apa. Oke ya. Ini contohnya ada yang gambar seperti keris. Wah, ini bisa mahal sekali harganya. Karena nanti ceritanya bukan cerita batu ada kerisnya. Ketika saya bersemedi di gunung apa dan sebagainya, di Tengger atau di mana, tiba-tiba saya dapat batu dan ini ada kerisnya dan seterusnya. Wah, diolah sedemikian rupa, naik harganya. Kan gitu kira-kira. Nah, akhirnya Indonesia
Kembali ke zaman batu. Jualan batu semua. Akhirnya gitu. Sempet di sini juga rame, tapi cuma sebentar, tidak terlalu lama lah, ya. Batu perhiasan ini di dalam hadis Ahmad, Al-Hakim dan Abu Ya'la dengan isnad dari Yazid, suatu ketika datang rombongan yang terdiri dari 10 orang menghadap Nabi Muhammad SAW untuk berbaiat, yaitu menyatakan masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW membaiat yang 9 orang dan menahan yang seorang lainnya. Para sahabat bertanya, mengapa engkau menahan yang seorang lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, sesungguhnya di pundaknya terdapat jimat. Akhirnya laki-laki itu membuang jimatnya. Mungkin kalau kita bilang itu isim yang ada di tubuhnya. Setelah itu baru Rasulullah SAW membaiatnya seraya bersabda, barang siapa yang menggantungkan jimat, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik. Jadi kalau mau menikmati batu, nikmati saja keindahannya, warnanya, dan sebagainya. Nanti kalau dari sisi kita ilmuwan, nanti yang diperhitungkan bukan hanya keindahan, tapi kekerasannya. Maka kalau saudara ada yang lihat ngadu batu itu bukan ditabrakkan, ngadu batu itu digoreskan. Siapa yang tergores, dia yang kalah. Karena batu yang bagus, itu batu yang kalau digoreskan, dia tidak akan ada goresan. Nanti ada skalanya dari 1 sampai 10. Ada skalanya. Yaitu yang tertinggi dimiliki oleh berlian. Berlian atau diamond ini skalanya 10. Makanya kaca pun, kaca itu 5,5. Kalau digores oleh diamond, kaca itu pecah. Oleh karena itu alat potong kaca di toko besi, ujungnya adalah diamond. Sret, tuk, pecah kaca. Itu oleh diamond. Nah, 3 benda ini ada topaz, korundum, diamond. Ini yang paling mahal harganya, karena ini paling keras. Ada kuarsa, kalau kuarsanya besar kita bisa pakai, kalau kecil biasanya dipakai untuk bahan untuk membuat gelas. Kemudian ada sampai ke paling kecil, paling rendahnya gypsum atau talc. Sini. Ini kuku kita 2,2. Kemudian copper penny itu uang dari tembaga. Kemudian steel nail untuk penggosok. Kalau batu akik itu berapa tebalnya? Bagaimana? Batu akik masih klasifikasinya di sini, Pak. Di antara 6 dan 7. Orthoklas dan quartz. Belum ke topaz atau korundum apalagi diamond. Lebih rendah batu akik. Makanya yang punya batu akik setahun sekali atau 6 bulan sekali datang ke tukang batu untuk digosok ulang. Supaya jadi mengkilat lagi. Karena dengan kita pakai wudhu, dengan kita bergesekan, dengan kita ini dan sebagainya, mulai mengkilatnya itu berkurang. Kembali untuk mengkilat, pergi ke toko batu, nanti dikasih kain yang mengandung bubuk diamond, serbuk diamond, kemudian digosok sama tukang. Kain tapi ada serbuk diamondnya, digosok, mengkilat lagi. Itu batu akik. Jadi batu akik kalau mau tetap mengkilat harus diurus setahun sekali atau 2 tahun sekali, pergi ke tukang batu lagi, dihaluskan. Berlian ini, kalau sudah bicara berlian, ini 3 buah batu, ada yang merah, ada yang warna-warni macam-macam. Nah, inilah yang kemudian berlian. 3 batu yang paling banyak dijual belikan orang atau paling disukai, ada ruby, ada safir, ada berlian. Ada ruby, ada safir, ada berlian. Ini paling orang kejar. Karena ini paling indah, ibu-ibu paling suka itu. Jadi kalau bapak ingin memikat ibu-ibu, nah pakailah di antara ini, gitu ya. 3 batu ini yang paling terkenal. Di mana batu perhiasan ruby dan safir
dua jenis batu yang paling keras dibanding batu perhiasan lainnya, kecuali berlian. Berlian kalau sudah dipotong dengan sangat bagus seperti ini, sudah jadi, ini berlian yang sudah jadi. Siapapun yang melihatnya, tidak harus wanita, laki-laki pun senang dengan sinar seperti. Contoh yang paling sederhana, ketika saudara pergi haji, lihatlah di Mekah, itu semua batunya adalah granit, yang putih, yang abu itu granit semua. Kalau orang bertanya, apakah orang Arab yang buat? Bukan, itu Itali. Lantainya dan sebagainya. Batunya bisa dari Arab Utara, bisa dari Arab Selatan, bisa dari mana saja. Tapi mesin potongnya, teknologinya semua dari Itali. Gitu. Jadi mereka menguasai perkakas sebetulnya. Batunya bisa dari mana saja, tapi alat potongnya enggak. Alat potong. Ini menarik, nggak usah banyak-banyak, punya segini aja. Bukan cari sesuap nasi, ini segenggam berlian. Ini segenggam aja udah cukup. Ini yang indah-indah, termasuk berlian tidak selalu harus jernih begini, ada juga yang seperti ini. Ternyata berlian itu juga ada yang warnanya coklat, yang hitam, yang begini, atau yang hitam, ini berlian semua. Tetapi yang terkenal, yang sering diperjualbelikan, yang tadi itu, yang jernih putih. Tapi sebetulnya kekuatannya sama, yang ini dengan yang putih. Tapi ini tidak disukai oleh ibu-ibu. Akhirnya oleh Pak Bahtiar dipakai untuk ngebor. Nih batunya. Ini satu gini tuh berlian ditempel di tungsten carbide. Ini bukan besi biasa, tungsten carbide yang ikatnya juga, supaya nggak lepas. Ini berapa ratus berlian? Ini berapa ratus berlian? Bayangin kalau ini kemudian dikasih lubang, dikalungin. Wah, itu orang paling hebat tuh, berliannya paling banyak ya. Ini dipakai untuk ngebor apabila batunya sangat keras. Kalau menggunakan besi tidak bisa. Menggunakan rotari tungsten carbide juga tidak bisa. Baru menggunakan diamond kalau sudah ketemu batuan yang keras. Pasti kalah batu. Nanti dalam cara pengeborannya, kalau menggunakan besi sebagai alat bor, ngebornya ditekan. Tekanannya besar, putarannya pelan. Tetapi ketika menggunakan diamond, tidak boleh terlalu tekan, karena diamondnya yang kalah. Agak digantung, tapi RPM-nya tinggi. Kecepatannya tinggi, sampai 3.500 RPM. Bunyinya itu sampai ini. Batu apapun pasti bisa berlobang pakai ini. Istilah karat itu apa maksudnya? Gimana? Karat. Karat kalau di dalam berlian itu adalah diameter. Kalau dalam berlian. Karat di dalam emas berbeda. Emas itu adalah kemurnian, kalau berlian itu besarnya diameter. Nah ini diamond yang lain yang dipakai untuk istilahnya coring. Coring itu kalau tadi ngebor itu tujuannya adalah menghancurkan batu sehingga jadi berlobang. Kalau yang ini tujuannya membuat lobang tapi seperti donat. Lobangnya yang tengahnya tidak hancur batunya. Untuk apa? Ketika ditarik, batuan yang tengah itu terambil ke permukaan. Kalau itu ngebornya 2000 meter, kita bisa tahu persis bentuk batu 2000 meter itu kayak apa. Ini namanya coring. Pakai berlian juga. Nah, di mana berlian itu berada? Ini tempat-tempat itu yang ada berliannya, ya, di Afrika, di Amerika Utara. Sorry, ini di Afrika, di Amerika Selatan, Utara, dan kebetulan di Indonesia tidak ada. Martapura itu batunya banyak juga dari Sukabumi. Masih bisa dari mana-mana kalau batu. Dia cuma pandai dalam memotong Martapura. Alatnya punya dan orangnya punya seni gitu. Batunya bisa dari mana saja.